Tahukah Anda mengapa sebagian masyarakat Jawa memilih diam ketika tahun baru tiba? Ketika dunia merayakan pergantian waktu dengan cahaya dan kegembiraan, di tanah Jawa datang sebuah malam yang justru disambut dengan keheningan. Malam Suro, sebuah waktu yang dipercaya bukan sekedar pergantian kalender, melainkan saat ketika manusia diajak menatap ke dalam dirinya sendiri. Di balik ritual, tirakat, kirapusaka, dan berbagai kisah yang diwariskan turun-temurun, tersimpan sebuah warisan spiritual yang telah bertahan selama ratusan tahun. Lalu apa sebenarnya makna Suro? Mengapa bulan ini begitu disakralkan? Dan rahasia apa yang masih hidup di balik sunyi yang dijaga hingga hari ini? Kala kalender dunia berganti lembar, kala jarum waktu melangkah menuju tahun yang baru, di tanah Jawa ada sebuah malam yang tidak datang dengan pesta, tidak pula dengan gemerlap cahaya. Ia datang bersama sunyi, bersama desir angin yang seolah membawa pesan dari masa lalu. Malam itu adalah awal dari bulan Suro, sebuah bulan yang tidak sekedar menandai pergantian waktu, melainkan membuka gerbang perenungan bagi jiwa manusia. Bagi masyarakat Jawa, Suro bukanlah awal untuk merayakan dunia, melainkan saat untuk mengingat sesuatu yang sering terlupakan, bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan ada ruang sunyi yang menunggu untuk didengar. Di bulan inilah manusia diajak menoleh ke dalam dirinya sendiri, menyelami lorong-lorong batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Karena terkadang jawaban terbesar dalam hidup tidak ditemukan dalam keramaian, tetapi dalam keheningan. Abad ke-17, tengah kejayaan Kerajaan Mataram, berdiri seorang raja yang namanya menggema melintas zaman, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia bukan sekedar penguasa wilayah, ia adalah arsitek peradaban. Seorang pemimpin yang memahami bahwa sebuah bangsa tidak akan besar dengan memutus akar sejarahnya. Melalui kebijaksanaannya, lahirlah kalender Jawa, sebuah mahakarya budaya yang mempertemukan dua dunia, warisan leluhur yang telah berusia ratusan tahun dengan cahaya ajaran Islam yang datang membawa pembaruan. Bukan penghapusan, bukan penolakan, melainkan penyatuan. Seperti dua sungai yang bertemu dan mengalir menuju samudera yang sama. Disinilah bulan Muharram menjelma menjadi Suro, sebuah simbol bahwa kebudayaan dapat hidup berdampingan dengan keimanan, bahwa akar dan langit dapat saling menguatkan. Ada bulan-bulan yang dipenuhi suara, ada bulan-bulan yang dipenuhi perayaan. Namun Suro berbeda. Suro adalah bulan ketika alam seolah memperlambat langkahnya. Di banyak tempat, orang memilih menunda pesta, menahan diri dari kemeriahan, mengurangi kegaduhan yang tak perlu. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Karena mereka percaya bahwa bulan ini adalah ruang suci untuk membersihkan batin. Malam-malamnya terasa berbeda, lebih dalam, lebih hening, lebih dekat pada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh mata. Dalam keyakinan masyarakat Jawa, Suro adalah waktu ketika manusia lebih mudah mendengar suara nuraninya sendiri. Ketika doa terasa lebih khusyuk, ketika langkah menuju Tuhan terasa lebih dekat, dan ketika dunia yang terlihat seakan berdampingan dengan dunia yang tak terlihat.
Ketika malam Suro tiba, jalanan mulai dipenuhi langkah-langkah yang berjalan dengan kata. Mereka mengenakan pakaian hitam, kepala menunduk, tatapan lurus ke depan, tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan, hanya niat, hanya penghormatan, kirap pusaka, topo bisu, larung sesaji. Mekaten ugi para pengiring sarta barisan hadiripun sampun siyaga sedaya. Ing mangke kawula nyuwun panggilan dalem amidalaken saha memahami kirap ing pusaka dalem kanthi nyuwun berkah pangestu dalem. Mugi kirap ing pusaka kanthi mangke wilujeng wiwitan dumugi sapat-sapat paripurna dipun. Gusti Pangeran Haryo Madrakarna Suryo Jiwo Negara minangka cucuking lampah kirap ing pusaka sak manderek dak tampa palapuranmu ing sabanjure enggal bedana kanthi tak samani puji pandhawara ayu wilujeng. Tradisi-tradisi yang telah bertahan melewati perang, penjajahan, hingga modernisasi. Karena yang dijaga bukan benda-benda itu, melainkan makna yang hidup di baliknya. Setiap langkah adalah pengingat, setiap diam adalah zikir, setiap perjalanan adalah doa yang tidak terucap. Dan di tengah malam yang gelap, tradisi itu terus berjalan, seolah membawa pesan dari leluhur kepada generasi yang akan datang. Manusia sering mengira bahwa musuh terbesar berada di luar dirinya, padahal pertempuran yang paling berat justru terjadi dalam hati. Inilah makna tirakat, laku sunyi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar tidak tidur, melainkan melatih jiwa untuk kembali menjadi tuannya sendiri. Mutih, kungkum, topo bisu, menyepi, semuanya adalah cara untuk memadamkan kebisingan ego, agar suara hati kembali terdengar. Di zaman modern, tirakat mungkin tidak lagi di gua atau di tepian sungai, namun esensinya tetap sama. Menjauh sejenak dari kebisingan dunia, dari layar yang tak pernah berhenti menyala, dari emosi yang terus memburu, dari luka yang belum selesai. Karena tirakat sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang menuju diri yang paling jujur, pulang menuju kesadaran yang paling murni. Hari ini, dunia bergerak semakin cepat. Informasi datang setiap detik. Notifikasi tak pernah berhenti berbunyi. Dan manusia semakin sulit menemukan waktu untuk diam. Namun, justru karena itulah, pesan Suro menjadi semakin relevan di tengah dunia yang berisik. Suro mengajarkan keheningan di tengah dunia yang serba instan. Suro mengajarkan kesabaran di tengah dunia yang sibuk mencari pengakuan. Suro mengajarkan pencarian makna. Tradisi boleh berubah, bentuk boleh berganti, tetapi ruhnya tidak boleh hilang. Karena selama masih ada manusia yang mau merenung, masih ada jiwa-jiwa yang ingin memperbaiki diri, dan masih ada hati yang merindukan kedamaian, maka Suro akan tetap hidup. Pada akhirnya, Suro bukan tentang kalender, bukan tentang tanggal, bukan tentang ritual semata. Suro adalah perjalanan. Perjalanan menuju ruang terdalam dalam diri manusia. Ruang yang sering terlupakan. Ruang yang sering tertutup oleh kesibukan dunia. Di sana,
kita bertemu dengan diri kita yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa kebanggaan, tanpa kepura-puraan, hanya jiwa yang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Maka ketika malam suro kembali datang, jangan hanya melihat sebagai pergantian tahun. Dengarkanlah, karena mungkin di balik keheningan itu ada pesan yang telah menunggu untuk kau dengar. Dan mungkin jalan pulang yang selama ini kau cari selalu bermula dari sebuah sunyi. Karena tidak semua cahaya lahir dari terang, sebagian lahir dari keheningan yang dalam.